Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nijma. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Biasa sedikit flu Ibu. Oh iya, karena Ya. lagi cuaca juga ya. Iya Ibu. Yang penting harus jaga kesehatan, makannya yang bener, minumnya Ya, juga Ibu. jangan es terus, oke? Siap Ibu, makasih. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya hari ini tuh Nijma tahu gak kita mau belajar tentang apa? Belum tahu. Belum tahu. Nah, Ya. sebelumnya kita ngulang dulu deh di materi yang sebelumnya itu kita belajar apa aja. Kan ada warming up ya. Nijma masih ingat kan warming up, ada juga kenapa sih kita tuh harus warming up terlebih dahulu atau pemanasan terlebih dahulu untuk sebelum bernyanyi, sebelum melakukan aktivitas bernyanyi itu kenapa? Nijma tahu nggak? Pasti lupa ya. Lupa lagi Bu. Nah, jadi kita tuh kenapa harus melakukan warming up atau pemanasan terlebih dahulu sebelum bernyanyi atau melakukan aktivitas bernyanyi. Nah, karena warming up itu membantu supaya pernapasan kita itu lebih teratur lagi nanti kalau saat bernyanyi, sehingga mencegah terjadinya cedera, mencegah terjadinya tenggorokan sakit atau mencegah terjadinya pici nadanya gitu. Nah, makanya tuh kita itu tuh warming up itu penting banget sebelum bernyanyi ya. Nah, yang kedua itu Nijma tahu nggak apa lagi yang penting dalam aktivitas bernyanyi itu? Ibu kurang tahu, cuma tahu Pasti pada lupa ya yang kemarin. Ya udah nggak apa-apa. Nah, yang kedua itu ada artikulasi. Artikulasinya itu kita tuh saat bernyanyi itu artikulasinya harus jelas. Nijma tahu nggak kenapa harus jelas saat bernyanyi itu? supaya sampai apa yang disampaikan sama si Nah, penyanyi. betul banget. Nah, kalau misalkan artikulasi itu kenapa sih Bu artikulasi itu sangat penting dalam teknik bernyanyi, dalam membawakan lagu? Karena kalau misalkan kita artikulasinya tidak benar, tidak jelas, itu kan lagu yang kita nyanyikan itu maknanya tidak akan tersampaikan kepada penonton. Iya, makanya artikulasi itu menjadi salah satu yang sangat penting dalam bernyanyi. Supaya nih misalkan Nijma sedang bernyanyi lagu dangdut yang tentang patah hati, itu pembawaannya berarti harus seperti apa? Harus sedih Iya. supaya penonton juga tahu, oh ini isi lagunya seperti ini ya, seperti ada orang yang sedang dicampakkan gitu. Kalau coba kita bayangkan saat Nijma membawakan lagu yang sedih, tapi raut muka, mimik wajahnya Nijma itu senang. Bahagia. Iya, jadi si makna lagunya tidak tersampaikan kan kepada si penontonnya. Jadi selain artikulasi, mimik wajah juga penting. Nah, artikulasinya. Jadi apa yang kita sampaikan tuh kayak ini loh, lagu ini tuh menceritakan tentang ini loh. Jadi kalau bahagia berarti harus riang, harus pembawaannya harus semangat, harus senang ya. Kalau misalkan lagu-lagu yang sedih, lagu-lagu yang pembawaannya senang, nah itu tuh kita harus tahu. Makanya sebelum kita membawakan lagu tersebut, kita tuh harus tahu apa sih makna yang ada di lagu itu gitu. Ya, makanya saat bernyanyi itu artikulasi, mimik wajah itu sangat penting ya. Oke, nah itu kan minggu kemarin nih yang itu. Nah, sekarang kita bakal ada lagi nih satu teknik bernyanyi dangdut. Dangdut. Iya, Nijma suka gak dengerin lagu dangdut? Suka buat joget-joget gitu lah Iya Ibu. kan, seneng gitu ya. Tapi kan banyak juga kan lagu dangdut yang pembawaannya tentang yang sedih, banyak kehilangan, macam-macam. banyak ya. Nijma tuh termasuk gak orang-orang yang suka, misalkan Nijma suka lagu ini nih, nah Nijma tuh juga pengen nih lagu yang bisa lagu ini gitu. Nijma tipe orang yang gitu atau oh ya udah kalau suka dengerin aja gitu?
Yang pertama. Oh, yang pertama Iya. ya. Berarti kalau misalkan suka nih sama lagu ini, aku juga harus bisa nih gitu Iya. ya. Nah, sekarang kan Nijma juga suka dengerin lagu dangdut nih. Iya. Pasti Nijma juga pengen dong bisa lagu dangdut gitu. Pengen. Nah, nanti di sini Ibu bakal bawain satu teknik dimana supaya Nijma itu bisa membawakan lagu tersebut, lagu dangdut tersebut ya. Yang pertama itu ada teknik melisma. Nijma tahu belum teknik melisma itu apa? Kurang tahu, Ibu, baru dengar. Kurang tahu ya. Nah, teknik melisma itu suatu teknik yang istilahnya di dangdut itu cengkok. Nijma suka denger gak orang yang nyanyi dangdut itu? Oh, itu tadi cengkok namanya, Bu. Itu tuh cengkok namanya. Nah, melisma ini tuh salah satunya tekniknya, salah satu teknik menyanyikan yang cengkok itu. Nah, sebelumnya Nijma pernah nggak nyanyiin dangdut atau bawain lagu dangdut gitu? Oh, nggak pernah ya? Berarti ini kita bener dong belajar dulu ya supaya bisa teknik dangdut. Cengkoknya itu, Bu, kayak susah gitu. Iya, coba Nijma ikutin. Coba yuk, bareng-bareng sama Ibu. 1, 2, 3. Nah itu, nah biasanya kalau di teknik cengkok yang melisma itu ada juga di akhirnya itu disambungkan dengan vibrato. Tahu vibrato? Vibrato itu seperti nada yang panjang yang diindahkan lagi dengan suara getaran yang murni dari kita sendiri. Gitu. Jadi misalkan kalau teknik yang cengkok tadi itu kan kita yang buat nih si gelombangnya. Kalau vibrato itu emang murni keluar dari kita karena kita menyanyikannya sudah benar gitu. Jadi semisal seperti ini teknik melisma yang cengkok itu dulu ya. Kan itu masih lurus tuh di belakangnya. Nah, kita bisa tuh tambahin cengkok lagi, namanya vibrato. Kalau vibrato itu munculnya itu alami dari kita sendiri. Kalau kita sudah membawakan lagunya dengan benar, pernapasannya sudah benar, pasti vibrato itu akan muncul dengan sendirinya. Tapi masih banyak juga penyanyi-penyanyi yang melakukan vibrato itu dibuat-buat. Tapi lebih bakal ngena lagi kalau vibrato itu muncul dengan alami karena kitanya sudah benar pembawaannya. Jadi seperti ini. Tuh. Jadi di akhirnya itu tidak flat. Kalau tadi kan flat saja kan. Nah, kalau itu bisa lebih konteks lagi bagus. Itu jadi memperindah lagunya. Kalau vibrato itu. Nah, coba sekarang kita terapkan di sebuah lagu. Nijma tahu lagu Dua Kursi gak? Baru denger, Ibu, kalau itu mah. Oh, baru denger ya. Nah, nih Ibu bakal nyanyiin satu sedikit partnya ya, yang ada teknik melismanya itu. Seperti ini contohnya. Jangan sampai ada bunga yang baru di luar rumah. Nah, itu Nijma tahu nggak ada teknik apa aja di situ tadi? Melisma ya, Ibu. Melisma Sama yang di ujungnya vibrato kan? Nah, iya betul banget. Nah, kalau misalkan Nijma belum bisa nih ngeluarin vibrato secara alami, bisa, nggak apa-apa, di flatin aja dulu. Kita belajarnya yang melismanya aja dulu. Coba yuk barengan sama Ibu. Jangan sampai ada bunga yang baru di luar rumah. Nah, itu Nijma tuh udah bagus sebenarnya, cuma bisa nanti dilatih lagi ya dengan cara sering warming up, terus dilihat lagi makna lagunya tuh apa sih gitu. Jadi kita tuh gak cuma bawain lagu ini nih, tapi kita tuh kayak sedang bercerita gitu ya. Jadi kalau membawakan lagu dangdut, apalagi lagu dangdut yang sedih-sedih gitu ya, harus kita tuh harus bisa nih bawa penonton tuh kayak, aduh ini kok nyanyinya bagus banget ya, jadi makna lagunya tuh tersampaikan gitu. Oke? Oke, Nanti Ibu. berarti harus
lebih ini lagi ya, lebih dipelajarin lagi, Iya, Ibu, sering siap. dilatih lagi, oke? Oke, Ibu. Oke, coba kita coba lagi yang tadi. Ayo. 1, 2, 3. Jangan sampai ada bunga yang baru di luar rumah. Ih, bagus banget. Ibu, makasih. Coba sekarang Ibu mau Nijma sendiri tanpa Ibu. Ibu. Yuk, bisa ya. 1, 2, 3. Jangan sampai ada bunga yang baru di luar rumah. Nah, itu tuh udah bagus banget loh. Makasih. Cuma nanti Nijma harus banyak berlatih lagi. Karena kalau misalkan kita mau menghasilkan sesuatu yang perfect, yang bagus, itu berarti harus berlatihnya lebih giat lagi. Nah, itu dia. Makanya nanti Ibu kasih tugas Nijma nih. Apa? Nanti minggu depan Nijma harus tahu ya, mengartikan. Misalkan nanti Ibu tanya, materi kemarin gimana nih? Apa? Ya. Nanti Nijma harus ingat nih. Jangan sampai kayak tadi Ibu tanya materi kemarin, Nijma belum ingat. Udah nggak ingat ya. Oke? Ya, Ibu. Nanti Ibu kasih PR tentang yang itu, tapi harus lebih lagi ya. Jangan sampai malah nanti minggu depan Ibu lupa. Ibu nggak mau dengar kayak gitu, oke? Ya, Ibu, maaf. Oke, untuk hari ini mungkin segitu dulu ya. Kita belajar Ibu. tentang melisma. Apa aja tadi coba? Melisma, terus cengkok, artikulasi. Ya, artikulasi. Ya. Terus Warming sama up. Vibrato. Nah, 5 itu ya. Nanti Nijma harus nanti Ibu minggu depan Ibu akan ulas lagi. Ibu akan tanya lagi ke Nijma apa saja yang kemarin Ibu sampaikan, apa saja yang kemarin Ibu pelajari ke Nijma gitu ya. Oke? Oke, Ibu. Oke, tetap semangat ya buat Siap, minggu Ibu. depan. Oke? Tentu. Makasih, Ibu. Iya, sama-sama. Mungkin untuk hari ini sekian ya Nijma. Ya, Ibu. Kita akhiri dengan baca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nijma. Makasih, Ibu.